Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang haji dan umroh. Sebelum memasuki materi, ada beberapa kompetensi dasar dari materi haji dan umroh. Yang pertama, meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Dan yang keempat, mempraktikkan manasik haji. Kemudian, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ibadah haji dan umroh, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian haji dan umroh. Yang kedua, mengetahui dalil hukum haji dan umroh. Yang ketiga, mengidentifikasi syarat-syarat haji dan umroh. Yang keempat, mengidentifikasi rukun haji dan umroh. Yang kelima, mengidentifikasi larangan-larangan ibadah haji. Dan yang keenam, mengetahui hikmah dari pelaksanaan haji dan umroh. Materi yang pertama yaitu pengertian haji dan umroh. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajjah, yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ali Imran ayat 97. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Berdasarkan ayat tersebut, sudah jelas bahwa perintah melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Maksud dari mampu ini adalah secara material, yaitu cukup untuk biaya dirinya sendiri atau keluarga yang ditinggal, dan mampu secara fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Sedangkan umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Kemudian ada 3 jenis haji. Yang pertama, haji ifrad, yaitu melakukan rukun haji baru umroh, tetap dalam keadaan berihram hingga tahallul 10 Zulhijjah dan tidak perlu bayar dam atau denda. Yang kedua, haji kiran, yaitu menggabungkan niat haji dan umroh, wajib bayar dam dengan menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, haji tamattu, yaitu umroh dulu baru haji dan wajib menyembelih hewan kurban. Materi yang kedua yaitu syarat wajib ibadah haji dan umroh. Dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh, ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji dan umroh. Yang pertama, beragama Islam. Syarat wajib haji dan umroh yang paling utama adalah beragama Islam. Hanya umat muslim saja yang boleh melakukan ibadah haji ataupun umroh, karena haji dan umroh merupakan tuntutan yang hanya ada di rukun Islam, bukan di agama lain. Yang kedua, balik atau usia dewasa. Balik
atau sudah memasuki usia dewasa menjadi syarat mutlak untuk yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ciri-ciri balik yaitu mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Yang ketiga, berakal sehat. Maksudnya, hanya umat muslim yang memiliki akal sehat yang boleh menunaikan ibadah haji dan umroh. Jika seseorang hilang ingatan, gila, atau tidak waras, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan yang keempat, merdeka atau bukan budak. Zaman dahulu, bangsa Arab masih terdapat perbudakan. Salah satu syarat wajib haji dan umroh adalah merdeka atau bukan budak. Seorang budak tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dikarenakan budak sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh tuannya. Materi yang ketiga yaitu rukun haji dan umroh. Agar haji atau umroh yang kita laksanakan menjadi sah, kita harus melaksanakan rukun haji atau umroh. Rukun haji atau umroh adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka haji atau umrohnya menjadi tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam atau denda. Adapun rukun haji dan umroh yaitu yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji. Niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Yang kedua, wukuf, yaitu hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu duhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah menghalalkan perkara yang awalnya diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam, tertib, yaitu tidak meninggalkan salah satu rukun. Rukun umroh hampir sama dengan rukun haji. Bedanya yaitu rukun umroh tidak ada wukuf di Arafah. Materi yang keempat yaitu wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya yang tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan akan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Adapun wajib haji, yang pertama, ihram dari mikat, yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan, yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar di hari raya haji, tanggal 10 bulan haji. Yang kedua, bermalam di Musdalifah, yaitu berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam, di malam hari raya haji, sesudah hadir di padang Arafah. Yang ketiga, melontar jumrah Akabah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Akabah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Sedangkan wajib umroh hanya ada 2. Yang pertama, ihram dari mikat. Mikat di dalam umroh ada 2 macam. Yang pertama, mikat samani, yang artinya sepanjang tahun. Yang kedua, mikat makani, yaitu sama dengan mikat haji. Yang kedua, menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Materi yang kelima yaitu larangan haji. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan selama jamaah haji sedang ihram. Bagi laki-laki,
memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, atau diikatkan kedua ujungnya. Kemudian, memakai penutup kepala dan menutup kedua telapak kaki. Bagi perempuan, menutup kedua telapak tangan dan menutup muka. Kemudian, larangan bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, memakai wangi-wangian, baik dipakainya pada badan atau pada pakaian. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Yang keempat, mengadakan akad nikah, baik menikahkan atau menjadi wali nikah. Yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Yang keenam, bermesraan dengan lawan jenis. Yang ketujuh, berburu dan membunuh binatang darat yang liar, yang halal dimakan. Yang kedelapan, memotong tumbuhan. Dan yang kesembilan, bertengkar atau berdebat dengan orang lain. Materi yang keenam yaitu dam haji. Apa itu dam dan bagaimana cara membayarnya? Dam haji atau denda haji adalah denda yang wajib dibayar oleh jamaah haji karena telah melanggar larangan haji atau meninggalkan kewajiban haji. Ada beberapa jenis pelanggaran. Yang pertama, tidak mengerjakan haji ifrat. Yang dikerjakan adalah haji tamattu atau qiran. Dendanya, menyembelih 1 ekor kambing atau berpuasa 10 hari. Yang kedua, mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wewangian, bersetubuh sesudah tahalul pertama. Dendanya, menyembelih 1 ekor kambing, berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Yang ketiga, berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama, yaitu larangan yang dapat membatalkan haji. Dendanya, menyembelih seekor unta dan pelaksanaan penyembelihannya harus di Mekah. Yang keempat, berburu dan membunuh binatang liar. Dendanya, menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Dan yang kelima, terlambat datang. Dendanya, bertahallul atau mencukur rambut dan menyembelih 1 ekor kambing. Materi yang terakhir yaitu hikmah haji dan umroh. Setelah mempelajari ketentuan haji dan umroh, kita dapat mengambil hikmah dari mempelajari materi haji dan umroh. Yang pertama, menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, diampuninya segala dosa, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerinduan akan Baitullah. Yang kelima, mengingatkan akan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Yang keenam, melatih sifat sabar, disiplin, serta mendorong untuk berkurban. Dan yang terakhir, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mempelajari materi haji dan umroh, nah sekarang kita akan mencoba menjawab kuis tentang materi ibadah haji dan umroh. Nantinya akan ada 10 soal dan adik-adik mempunyai 5 detik untuk menjawab di setiap soalnya. Langsung saja, soal yang pertama, berikut ini yang termasuk pengertian haji menurut bahasa adalah: A. Menuju, B. Menyengaja, C. Mengunjungi, D. Berlibur. Soal yang kedua, haji kecil adalah nama lain dari A. Umroh, B. Sa'i, C. Tawaf, D. Wukuf.
Soal yang ketiga, di dalam pelaksanaan ibadah haji, yang dimaksud dengan tawaf adalah A. Melempar batu, B. Berjalan kaki antara Safa dan Marwah, C. Mengelilingi Ka'bah, D. Mencukur rambut. Soal yang keempat, orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji atau umroh adalah orang yang A. Pejabat, B. Kaya raya, C. Merdeka, D. Mampu. Soal yang kelima, segala sesuatu yang menjadikan seseorang wajib menunaikan ibadah haji disebut syarat wajib haji. Berikut ini yang bukan termasuk syarat wajib haji adalah A. Berakal, B. Mampu, C. Balik, D. Laki-laki. Soal yang keenam, perbedaan antara ibadah haji dan umroh adalah A. Ihram, B. Wukuf, C. Sa'i, D. Tahallul. Soal yang ketujuh, pada pelaksanaan ibadah haji yang dimaksud dengan ihram adalah A. Hadir di padang Arafah, B. Mencukur rambut 3 helai, C. Berniat memulai mengerjakan haji, D. Berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Soal yang kedelapan, jumrah yang ketiga bernama A. Jumrah ula, B. Jumrah wusta, C. Jumrah akabah, D. Jumrah awalu. Soal yang kesembilan, wukuf pada ibadah haji dilaksanakan di A. Mina, B. Arafah, C. Musdalifah, D. Marwah. Soal yang terakhir, rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para jamaah haji dan jika tidak dilaksanakan menyebabkan hajinya tidak sah adalah A. Wajib haji, B. Sunnah haji, C. Rukun haji, D. Syarat haji. Nah, itulah tadi beberapa soal kuis dari materi ibadah haji dan umroh.